jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Barang siapa berkata kepada saudaranya kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Tuhan, lepaskanlah aku dari deritaku, indahkanlah kehinaan dan kesusahanku, dan hapuskanlah segala dosaku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa besertamu. Dan sertamu juga. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, selamat pagi semuanya. Pagi hari ini kita mengawali hari baru dengan Ekaristi bersama. Dan mari kita persiapkan hati kita agar doa dan Ekaristi kita ini semakin pantas di hadapan Allah. Kita hening sejenak. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Setia, Engkau tidak pernah mengingat kesalahan kami. Kami mohon bukalah hati kami untuk berdamai dan mengampuni sesama dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari Nubuat Yehezkiel. Beginilah Tuhan Allah berfirman, jikalau orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya, dan berpegang pada segala ketetapanku, serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Segala durhaka yang dibuatnya tidak akan diingat-ingat lagi, ia akan hidup karena kebenaran yang dilakukannya. Adakah aku berkenan kepada kematian orang fasik? Firman Tuhan Allah, bukankah kepada pertobatannya aku berkenan supaya ia hidup? Jikalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan, seperti segala kekejian yang dilakukan orang fasik, apakah ia akan hidup? Segala kebenaran yang dilakukan tidak akan diingat-ingat lagi. Ia harus mati karena ia berubah setia dan karena dosa yang dilakukannya. Tetapi kamu berkata, tindakan Tuhan tidak tepat. Dengarlah dulu, hai kaum Israel. Apakah tindakanku yang tidak tepat, ataukah tindakanmu yang tidak tepat? Kalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan sehingga ia mati, ia harus mati karena kecurangan yang dilakukannya. Sebaliknya, kalau orang fasik bertobat dari kefasikan yang dilakukannya, dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, ia akan menyelamatkan nyawanya. Ia insaf dan bertobat dari segala durhaka yang dibuatnya, maka ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Jika engkau mengingat-ingat kesalahan, ya Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Jika engkau mengingat-ingat kesalahan, ya Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu, ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika engkau mengingat-ingat kesalahan, ya Tuhan,
siapakah yang dapat tahan? Jika Engkau mengingat-ingat kesalahan, ya Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, maka orang-orang takwa kepadamu. Jika Engkau mengingat-ingat kesalahan, ya Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Lebih dari pengawal mengharapkan pagi, berharaplah pada Tuhan, hai Israel. Jiwa Engkau mengingat-ingat kesalahan, ya Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Sebab padamu ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Ingat-ingat kesalahan, ya Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Buanglah daripadamu segala durhaka yang kamu buat terhadap aku, sabda Tuhan. Dan perbaharuilah hati serta rohmu. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dalam khotbah di bukit, berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, "Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kalian telah mendengar apa yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Barang siapa berkata kepada saudaranya kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahan di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahan di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu, selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, menarik Yesus pada awal khotbahnya mengatakan, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Tentu kita bertanya,
hidup keagamaan orang Farisi dan ahli Taurat itu seperti apa? Kalau kita membaca Injil, Yesus ingin mengatakan bahwa mereka melakukan itu semua hanya supaya dilihat orang. Jadi bukan untuk satu kebutuhan penyembuhan atau kedamaian hati dengan Allah. Hidup keagamaan dilihat hanya sebatas gaya hidup. Sehingga dengan demikian mereka dipuji dan dilihat orang. Padahal hidup keagamaan itu adalah satu pengalaman iman bersama Allah yang mampu untuk mengubah hati kita sehingga kita menjadi orang-orang yang hidupnya semakin mendengarkan kehendak Allah, melakukannya dan menumbuhkan buah-buah sebagaimana yang dijelaskan atau ditegaskan dalam Yehezkiel, yaitu ia insaf dan bertobat dari segala durhaka yang dibuatnya, maka ia pasti hidup. Hidup beriman, hidup beragama adalah membangun satu perjalanan supaya kita hidup, sehingga yang dibutuhkan adalah sebuah perubahan hati. Maka kalau kita kaitkan dengan masa-masa puasa menjadi menarik, dengan pengalaman doa yang diajarkan sebagai cara kita berdialog dengan Allah, sebagai anak, seperti anak kepada ayahnya. Dengan dialog itu kita diharapkan untuk mampu untuk mengelola segala kecenderungan dalam hati kita dalam pantang dan puasa, sehingga perbuatan, kelakuan, sikap hidup kita ini bersumber dari pengalaman doa yang membuahkan hasil-hasil di mana kita bisa menjadi orang yang ogah hari, orang yang rendah hati, orang yang tidak sombong, orang yang tidak mencela banyak orang. Yang kemudian itu semua kita tunjukkan dengan belas kasih, di mana kita juga menjadi orang-orang yang siap berbagi. Kalau ini terjadi, itulah satu pengalaman doa yang berbuah. Semoga kita pun menjadi orang-orang yang sungguh pendoa, bukan sekedar supaya dilihat orang, kelihatan kita menjadi orang-orang saleh, padahal kita tidak melakukan sebuah pertobatan sama sekali. Tuhan memberkati. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur atas rezeki surgawi yang telah kami terima. Semoga kami dimampukan untuk berdamai dengan sesama dan hidup secara benar, sampai kami Kau berkenankan ambil bagian dalam hidup abadi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga kita sekalian, jerih payah kita, pekerjaan kita, terlebih keluarga pada hari ini dijaga, dilindungi dan disertai oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dan demikian pranikarsih harian kita telah selesai. Syukur kepada Allah. Mari kita pergi, kita diutus.